Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yahoo. Sekali lagi yahoo. Senang sekali rasanya berkumpul dan bertegur sapa dengan Bapak Ibu sekalian dalam seminar dengan topik penerapan budaya positif di sekolah yang sangat kita nantikan ini ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, kita sama-sama sejenak melupakan kepenatan dulu ya dengan mendengarkan pantun dari saya. Ada guru galak dan tegas, tapi hatinya lembut bagai kapas. Cakep. Belajar dengan gembira akan sukses. Budaya positif mari kita ciptakan bersama-sama. Cakep. Tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak narasumber seminar dalam hal ini Bapak Adi Irawan Menreva, Bapak Ibu Guru dan seluruh pegawai yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan seminar pada pagi hari ini. Bapak Ibu, selama 90 menit ke depan kita akan berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Sebuah lingkungan belajar akan menyenangkan dan kondusif, dan itu sangat berpengaruh pada tumbuh kembang peserta didik kita. Untuk itu Bapak Ibu izinkan saya membacakan rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama, pengantar dari moderator. 2, doa pembukaan oleh Ibu Martalaya. 3, pembukaan sekaligus arahan dari Bapak Kepala Sekolah. 4, penyampaian materi seminar oleh narasumber. 5, ruang diskusi yang nanti akan saya pandu sendiri. Kemudian nanti ada sesi refleksi setelah kegiatan berakhir, dan yang terakhir adalah penutup. Itulah beberapa rangkaian acara yang akan sebentar lagi kita mulai. Tanpa mengulur waktu lagi Bapak Ibu, kita akan masuk pada acara yang pertama, yaitu pengantar sedang berlangsung. Selanjutnya doa pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Martalaya. Kepada Ibu disilakan. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu atas segala kasih-Mu, kenyataanmu kepada kami dari tadi pagi hingga pada saat ini. Tuhan, Engkau masih berkenan menyelenggarakan kehidupan kami sehingga kami dapat melaksanakan sebagian dari kegiatan kami pada hari ini. Biarlah kegiatan ini Tuhan senantiasa menjadi pembawa berkat bagi kami dan untuk sekolah kami ini demi kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Setelah kita dengarkan kata pembukaan dan serta arahan dan bimbingan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita Yahoo. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kapro, Bapak Ibu Guru dan staf pegawai, dan juga Bapak Adi Irawan sebagai narasumber kegiatan seminar kita pada hari ini. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi menjelang siang kita akan mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat yang dilaksanakan oleh Pak Adi Irawan untuk berbagi dengan kita sebagai guru penggerak, rekognisi, dan fasilitator. Demikian yang kami sampaikan, dan atas kerjasama dan dukungan kita bersama, kegiatan seminar penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah kami buka dengan resmi. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Yahoo. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian materi seminar oleh narasumber. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami.
Sebelum kami memulai materi ini, perkenankan kami menyapa dulu Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serangkai yang kami hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, bidang siswa dan bidang sarana prasarana yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua Program Studi Harian, baik Ketua Program Studi Harian Bangunan, Perkantoran dan Pertanian, kemudian Bapak Ibu guru yang telah bergabung pada hari ini. Saya menyapa kita, selamat pagi, ya Allah, shalom. Baik Bapak Ibu, kita lihat apa saja yang menjadi kegiatan kita. Tema kita hari ini adalah penerapan budaya positif. Agenda mungkin kurang kelihatan ya, dari belakang kurang kelihatan. Saya bacakan dari sini. Modul adalah 1.4 terkait budaya positif. Sesi pembelajaran adalah forum berbagi penerapan budaya positif. Jumlah pembelajaran 2 JP, jadi 1 JP itu dihitung 45 menit. Jadi kita berlangsung sejak tadi pembukaan 90 menit. Jadi waktu yang sudah berjalan ini sudah terhitung. Fasilitator dengan saya sendiri, Bapak Adi Irawan, Menterba. Kompetensi lulusan yang dituju yaitu guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Capaian umum, guru mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi ini pokok pendidikan kita, yang mana filosofi beliau ini kembali digaungkan. Ada 3 filosofi yang sangat populer ya, filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sangtolodo, Imadia Mangkarso, dan Cuturi Andayani. Selanjutnya, guru melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Dalam guru mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus ada 4. Yang pertama, guru mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini nantinya. Yang kedua, guru mampu menjelaskan konsep makna disiplin. Apa itu makna disiplin? Kemudian keyakinan kelas, hukum, dan penghargaan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Yang ketiga, guru mampu menyusun strategi-strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Catatan Bapak Ibu, aksi nyata tidak hanya berorientasi seputar pada guru penggerak. Siapapun Bapak Ibu guru bisa berbagi praktik baik melalui aksi nyata yang sudah Bapak Ibu laksanakan di dalam kelas atau di sekolah. Kemudian yang terakhir, guru mampu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Jadi ini identitas modul yang akan kita diskusikan pada sesi ini, Bapak Ibu. Agenda pembukaan tadi sudah kita laksanakan. Penerapan modul 1.4 budaya positif. Nah, disinilah nanti materinya akan kami bagikan kepada kita. Kemudian ada diskusi, kemudian refleksi tentang aktivitas kita hari ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan nanti bisa berbagi. Kemudian penutup. Ini agenda atau skenario dengan pembagian durasi pembelajaran.
Pembukaan, penyambutan dan ice breaking, penjelasan tujuan tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kita masuk ke pembelajaran modul satu tembak budaya positif, akan berlangsung kurang lebih, kita akan maksimalkan waktu 60 menit. Kemudian diskusi nanti kita akan maksimalkan sekitar 15 menit. Kemudian ada refleksi pembelajaran 10 menit dan ditutup nanti dalam 10 menit. Kita masuk di pembukaan. Tujuan pembelajaran guna dapat menyosialisasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan guru lain. Nah, sebelum kita masuk ke sesi bagaimana kalau kita, karena tadi di agenda ada ice breaking, karena kalau kita ice breaking sebentar Bapak. Ya, kita kembali ke materi utama Bapak Ibu. Kita ada kesepakatan di kegiatan ini. Kesepakatan adalah yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nanti seluruh peserta akan kita berikan kesempatan untuk berpendapat. Kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Jadi di kegiatan ini kita akan saling terbuka dengan pendapat teman dan saling menghormati terkait pendapat. Sesuatu peserta berbicara maka peserta lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilakan, tentunya nanti pada saat sesi berdiskusi atau tanya jawab. Kita masuk ke peta konsep Bapak Ibu. Peta konsep terkait disiplin positif ini yang dikembangkan dari kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser. 4 teori berdasarkan pengembangan oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apa yang bisa dihasilkan dari kontrol ini? Makna disiplin. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, tentunya masing-masing dari kita memiliki tujuan. Lihat, semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang diturunkan di situ? Yaitu teori motivasi. Motivasi Bapak Ibu ada 2. Ada motivasi intrinsik. Itulah motivasi yang hadir dalam diri kita sendiri, tanpa ada pengaruh dari siapapun. Itu niat kita sendiri. Itulah disebut motivasi intrinsik atau motivasi yang lahir dari dalam. Kemudian ada motivasi ekstrinsik. Nah, kita lihat dari tujuan ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian nanti dirumuskan menjadi keyakinan dalam kelas. Ada nilai-nilai kebajikan universal yang tentunya nanti akan kita tampilkan setelah ini. Seperti pendidikan berkarakter sebelumnya ada 9 atau abad karakter. Termasuk yang terakhir yang sedang heboh-hebohnya atau gemah-gemahnya itu profil pelajar Pancasila, 6 dimensi itu karakter profil Pancasila. Selanjutnya yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa yang dihasilkan dari teori ini yang dikembangkan oleh Glasser? Yang pertama, 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol yang seperti apa? Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi ada 5 peran kita sebagai seorang guru yang kita jalankan Bapak Ibu, dan hanya Bapak Ibu yang tahu Bapak Ibu selama ini berada di posisi mana. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman.
Nah, ini sebagai teman, artinya hubungan interaksi dengan siswa itu sangat akrab sekali. Bahkan sampai-sampai pun siswa tidak sungkang-sungkang dengan guru, sebaya dengan peserta didik. Kemudian posisi yang keempat, pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Untuk penerapan segitiga restitusi nantinya, yang lebih tepatnya kita ditawarkan untuk mengambil posisi sebagai manajer. Pak, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, ya. Memang dari kita kan punya pandangan. Kita melihat sesuatu saja. Kalau dari sudut pandang saya melihat ini. Mungkin dari sudut pandang Pak Esi misalnya melihat dari sini, dia berbeda. Karena masing-masing kita punya pendapat yang berbeda. Kita mau menerjemahkan pun sesuatu pasti berbeda sesuai dengan pemahaman yang kita miliki. Tidak sama. Kita lihat apa yang dihasilkan situ. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Siapa yang di antara kita ini tidak ingin bertahan hidup? Nggak ada, karena kita memang masih bernyawa, bernafas, dan memiliki semangat. Semangat itulah yang membuat kita bertahan hidup. Selanjutnya, penguasaan. Siapa di sini yang tidak punya niat ingin menguasai sesuatu? Nggak ada. Kita belajar karena kita ingin menguasai hal tersebut yang kita pelajari itu. Itu kebutuhan. Rasa ingin tahu itu kebutuhan itu. Siapa di sini yang Bapak Ibu tidak punya ini rasa tahu? Saya yakin semua di antara kita punya keingintahuan, atau istilah yang populer apa, kepo, ya. Ya kan? Karena kita ingin mengetahui itu, ya kita ingin menguasainya. Itu kebutuhan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini masalah cinta. Siapa di antara kita yang tidak butuh kasih sayang? Siapa di antara kita yang tidak butuh cinta? Ada nggak? Siapa di antara kita yang tidak butuh rasa diterima? Saya nggak diterima di keluarga, biasa-biasa aja. Enggak, saya nggak percaya. Saya di sekolah ini dicuekin sama teman-teman, nggak apa-apa. Saya nggak yakin. Kita butuh perhatian. Apalagi yang punya pasangannya cuek sedikit aja, dia pasti merasa, dia kan cemburu. Ini mungkin kebutuhan yang paling riskan, ya, kasih sayang ini sangat riskan. Tidak ada di antara kita Bapak Ibu guru yang tidak butuh cinta kasih, yang tidak butuh kasih sayang, yang tidak butuh rasa diterima. Semua kita ini butuh. Dan ini kenapa? Karena ini memang kebutuhan yang sangat mendasar kita sebagai manusia. Selanjutnya, kesenangan. Kesenangan Bapak Ibu, kebutuhan. Siapa di sini yang tidak pengen hidupnya senang, maunya masalah aja? Kalau saya pengen masalah di hidup saya. Nggak ada, saya nggak yakin. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya mau senang-senang aja hidup saya ini. Saya nggak mau ada masalah, sekecil apapun. Dan saya yakin Bapak Ibu sependapat dengan itu. Kita semua yang ada di ruangan ini, ataupun mereka-mereka di luar sana, saya yakin bahwa kita punya pemahaman yang sama. Kita mau senang-senang hidup ini. Kita nggak mau ada masalah. Contoh kecil saja, quality time istilahnya, ya, jalan-jalan dengan keluarga. Salah satu untuk memenuhi kesenangan kita itu, ya kan? Kemudian yang terakhir, kebebasan. Kebebasan itu juga merupakan kebutuhan. Siapa di antara kita yang mau hidupnya dikungkung, dikendalikan, di bawah tekanan, diatur? Nggak ada. Saya yakin semua kita pengen bebas melakukan sesuatu yang menurut kita baik tanpa harus kita dikekang. Inilah teori-teori yang dikembangkan oleh Glasser, dan teori-teori ini nantinya kemudian dirumuskan bagaimana dia menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan ini berawal dari sebuah kesepakatan. Nanti kita akan jelaskan bersama. Saya lanjut dulu.
Terkait budaya positif, ada enam pembelajaran yang terkait budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan, kemudian restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu adalah percakapan yang membangun. Itu restitusi. Percakapan yang membangun. Jadi kalau segitiga studi percakapan yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah tanpa harus menimbulkan masalah baru. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, ini tadi yang sudah saya apa? Di sini sudah dijabarkan terkecil. Kemudian segitiga restitusi, segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya akan tampilkan satu kasus. Nanti kita coba pelajari bersama-sama. Saya baca di sini. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Karena dia memang tahu sepatu hitam, cuma salah dia pakai sepatu warna coklat. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumah karena jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras kepada peraturan yang berlaku dan mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak, bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Ini bukan kasus yang saya buat Bapak Ibu ya. Kalau dipahami, ini kasus yang ada di LMS PMN yang dikembangkan oleh instruktur BPKB. Dua pertanyaan yang perlu kita diskusikan dulu. Dalam kasus di atas, sikap apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikator. Kira-kira apa posisi? Tadi ada 5 posisi kontrol ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dengan posisi yang diambil oleh Pak Lukman, kira-kira apa posisi yang kalau kita analis dari 5 posisi kontrol Bapak Ibu? Sebagai dari Ibu Yun katanya sebagai penghukum. Mungkin bisa dilengkapi Bu, kenapa Ibu mengatakan sebagai penghukum? Baik, terima kasih. Dengan kasus yang baru saja kita lihat, sebenarnya kita belum jelas latar belakang, kita belum menanyakan latar belakang
sebenarnya kenapa dia memakai sepatu itu. Nah itu kan sudah dijelaskannya. Lalu kita tidak bisa memberikan kelonggaran, tidak bisa mentolerir, langsung kita menghukum dia, dan akibatnya bagaimana dia sedih, patah semangat, bagaimanapun dia tidak bisa belajar lagi. Jadi saya katakan itu penghukum. Demikian. Terima kasih Ibu atas pandangannya. Ada yang mau menyampaikan pendapat berbeda Bapak Ibu? Sama ya? Kita lihat aja kunci jawabannya ya. Kita lihat apa kunci jawabannya. Kunci jawabannya mengatakan sebagai penghukum. Kita bukan menyalahkan Pak Lukman ya, tolong dipahami Bapak Ibu. Kita bukan menanyakan Pak Lukman, kita hanya mencari tahu posisi apa yang diperankan oleh Pak Lukman. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita sedang mendeteksi posisi apa yang diperankan oleh Pak Lukman. Ternyata sebagai penghukum. Alasannya apa? Sederhana saja. Kalimat yang digunakan terkesan menghardik. Bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, kira-kira apa yang akan dikatakan Pak Lukman? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Misalnya dia posisi manajer, kira-kira apa yang ditanyakannya? Tadi kita sudah tahu lah pertanyaan kalau sebagai penghukum. Ada tadi kalimat-kalimatnya, sudah, kamu sudah salah. Kalau misalnya manajer, kira-kira apa yang lebih tepat? Apa kalimat yang harus diutarakan Pak Lukman kepada Sabrina? Ada Bapak Ibu? Oh Pak Fines ya, silahkan. Saya sebagai posisi Pak Lukman ya. Ya silakan. Sabrina, mengapa pakai sepatu coklat hari ini? Saya terlambat Pak. Apakah Sabrina tidak tahu tentang aturan yang sudah kita buat? Tahu Pak. Bagaimana ini Sabrina? Sepatunya ditahan atau pulang ke rumah? Jangan Pak. Tentu saja Pak. Baik, terima kasih. Ya Bapak izin mungkin saya memerankan diri sebagai Sabrina ya. Ya. Halo Sabrina. Jelas. Kebetulan sepatu saya coklat Mas saya. Kenapa hari ini pakai warna sepatu coklat? Saya buru-buru tadi Pak. Oh iya ya. Lain kali jangan begitu Naya. Soalnya kita sudah buat aturan di sini bahwa setiap harinya kita harus memakai warna sepatu warna hitam. Iya Pak. Ya, jadi untuk kali ini Bapak maklumi karena tadi alasannya adalah terburu-buru. Iya Pak. Tetapi lain kali jangan diulang lagi ya. Iya Pak. Dan mohon diingat-ingat ya apa kesalahan hari ini untuk bisa diperbaiki di hari berikutnya. Ya. Dengar Sabrina? Iya Pak. Ini Sabrinanya suaranya ngebas. Saya kembalikan dulu kepada Ibu moderator terkait sesi diskusi. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa dari Bapak narasumber. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak narasumber kita. Hari ini kita memperoleh pengetahuan baru dan pemahaman baru ya Bapak Ibu terkait bagaimana penerapan budaya positif di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin Bapak Ibu punya pertanyaan terkait materi hari ini atau ingin berbagi pengalaman juga terkait materi hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu. Untuk termin pertama kami minta 3 orang penanya. Silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama dulu terima kasih kepada narasumber dengan seminar yang sudah kita dengarkan bersama pada siang ini, yaitu
budaya positif. Walaupun kemarin sudah di-share di WA ya, maaf Pak. Saya kira itu diskusi kelompok yang dilakukan kepada adik di kelas. Tapi baru hari ini jelas mengerti bahwa penerapan budaya positif ini sangat menginspirasi kita sebagai guru. Kadang-kadang dari 5 posisi yang dimiliki oleh seorang guru tadi, sebagai penghukum, manajer, sebagai teman, dan lainnya. Ada tantangan-tantangan lain. Misalnya di beberapa kelas ini, ada saja kita menemukan siswa itu mengantuk dulu. Ada apa? Lagi sakit atau apa? Kemudian mungkin dia akan sampaikan. Ada juga yang mungkin yang tidak dia sampaikan secara jujur. Ini yang kadang-kadang menjadi kita tidak temukan. Ini salah satu penghalang juga karena dalam diri mereka tidak terbuka. Atau mungkin bisa juga main game atau yang lainnya, menonton ya, dan lain sebagainya. Ada berbagai aktivitas anak-anak kita ini saat ini. Itu mungkin salah satu trik kita Bapak Ibu guru. Kami juga mengharapkan kerjasama kita semua. Misalnya seperti tadi, ya, di saat hujan ini memang ya kita sadar juga, ya, sadar. Tetapi kalau kita biarkan, ya, sepertinya kita juga memberikan peluang untuk itu. Ya. Cobalah bagaimana trik kita ya, menyampaikan. Setiap saya masuk di kelas pun tetap saya ingatkan, jangan ada yang pakai sandal. Maka tidak akan ada yang pakai sandal. Ya. Demikian juga mungkin celana atau rambut. Jadi kami harapkan kerjasama Bapak Ibu wali kelas dan juga Bapak Ibu guru semua. Itu dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Terima kasih Bapak Ibu yang memberikan tanggapan. Saya akan mencoba menanggapi Bapak. Masalah Ibu Yun bukan hanya masalah Ibu Arnila Hulu, bukan hanya masalah Pak Aldo, tapi ini masalah kita bersama. Pertama saya mau angkat begini. Ini pendidikan di kurikulum Merdeka digaungkan berdasarkan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tadi sudah saya angkat 3 semboyan yang sangat menggaung di pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ingan Sosang Tulodo, Iman Dia Mamukarso, dan Teguri Adayana. Barangkali dari kita sudah paham itu artinya, ya, berada di depan sebagai teladan, berada di tengah-tengah mereka untuk membagikan semangat, dan berada di belakang untuk mendorong mereka ke depan. Jadi dari ketiga filosofi ini, mungkin kita juga bisa berbenah dulu. Angkat begini, berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dikatakan merdeka seperti apa yang sudah disentil oleh Pak Aldo tadi. Tapi saya mau buat spesifik begini. Salah satu indikator dikatakan manusia merdeka, dia mampu menghargai dirinya sendiri dan mampu menghargai orang lain. Itu salah satu indikator. Kalau dia masih belum, bukan merdeka dalam arti semau gue, enggak. Indikator merdeka itu salah satu dari sekian indikator. Salah satu indikator dikatakan manusia merdeka adalah dia mampu menghargai dirinya sendiri dan mampu menghargai orang lain. Itu dikatakan manusia merdeka. Konotasi menghargai diri sendiri berarti kembali tadi. Kalau kita menghargai diri kita, berarti kita berbuat baik terhadap diri kita. Kalau kita menghargai orang lain, pasti kita akan berbuat baik kepada orang lain. Itu sebagai wujud penghargaan. Itu dikatakan merdeka. Nah, itu maksudnya di situ. Baik, terima kasih. Yang pertama dulu saya sampaikan bahwa disiplin positif ini menurut saya memang Pak narasumber mengatakan tadi tidak berani menyampaikan bahwa ini solusi yang tepat. Hanya kembali pada pribadi kita masing-masing. Artinya disiplin positif kita mulai dulu dari diri kita, Bapak Ibu guru. Kesimpulan yang menurut saya penting materi hari ini adalah kembali pada pribadi kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak, pencerahan yang cukup mencerahkan kita semua. Saya mau ambil satu ilustrasi begini. Saya kalau ke pertanyaan Pak Ben tadi saya tidak mau jawab ya, karena itu teknis Pak. Berapa kali segala macam. Karena itu bukan hal-hal yang baru ya. Kita sudah berapa tahun di sini.
kita menjalani sistem ini, dan saya tidak mau menanggapi hal-hal yang bersifat teknis. Saya mau kasih ilustrasi begini Bapak Ibu. Anak burung itu kalau dia mau belajar terbang, dia terbangnya itu rendah. Setelah itu dia akan naik tinggi, terbang tinggi sampai ke cakrawala. Sebenarnya tadi mau saya tampilkan itu, tapi karena dia LMS ada burung itu garis diagonal terbangnya, dia terbangnya ke bawah, dia bukan terbang ke atas, dia terbang ke bawah. Anak burung kalau baru belajar terbang, dia baru naik ke atas. Jadi seperti itu hal-hal positif Bapak Ibu yang kita lakukan, tidak serta-merta akan memberikan hasil yang signifikan. Mungkin bisa turun pun di luar dari apa yang kita harapkan, karena memang dia berproses. Tapi ketika berjalan terus itu akan dipertahankan secara konsisten, dia akan naik nanti, dan hasilnya mungkin akan lebih luar biasa. Tadi mungkin ada ditanyakan dulu berapa persen yang berhasil. Kalau kita terapkan ini sebenarnya lebih baik berhasil satu orang daripada tidak ada berhasil sama sekali. Itu. Kita guru ini bukan pemuas, yang berarti kita berbuat, dan saya yakin tindakannya akan tidak hasil tidak akan mengkhianati hasil tidak pernah mengkhianati usaha gitu. Ya, pemuas. Sekarang kita masuk ke refleksi. Ada Bapak Ibu yang mau berefleksi apa yang bisa apa peristiwa yang Bapak Ibu lihat hari ini dari diskusi ini, kemudian apa perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti ini, kemudian bagaimana apa pembelajaran yang didapatkan, dan bagaimana ke depannya. Ada yang ingin? Terima kasih kepada Bapak Narasumber sudah memberikan kesempatan kepada kami peserta. Saya sebagai terpilih memberikan refleksi pada Pak Uzuraka ini yang putar-putar lah. Sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu penerapan disiplin positif. Saya telah mengambil dan mengikuti beberapa tadi. Penerapan disiplin positif ini sangat berguna di kelas, baik kepada guru mata pelajaran dan kepada guru wali kelas. Mungkin ada closing statement dari Bapak Kepala, kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, apa tadi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak, terakhir Pak SY, supaya itu kita ingat. Tadi sudah disampaikan Pak Adi, apa semboyan dari Pak Kiai Dewantara. Kita di depan sebagai teladan, kita di tengah untuk memberi semangat, dan di belakang sebagai pendorong. Baik, terima kasih atas closing statement dan penguatan-penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan mengakhiri seminar penerapan budaya positif. Satu hal yang bisa saya petik dari kegiatan ini bahwa kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua akan bisa kita jalankan, terapkan budaya positif ini di kelas. Mungkin secara perlahan-lahan pasti akan bisa. Marilah kita berkolaborasi dengan baik. Saya mengutip satu kutipan begini: di mana ada kemerdekaan, disitulah wajib ada disiplin yang kuat. Demikian acara seminar pada hari ini. Atas partisipasi dari Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika selama saya memoderatori kegiatan ini ada banyak kesalahan kekurangan saya. Terima salam saya kembali dalam bahasa daerah Nias. Ya Allah.